إلى حمد استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وأصحابه وتابعين إلى يوم الدين ثم رحمنا بيننا وما هدينا والجد وجدنا ونرى الشاكرين وملائكة المقربين خصوصا مؤلفة الكتاب وخصوصا إخوة الصالحة والصالحة شؤون لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semua rohnya kubur min al-minat wal muslimat min masyar gharabiha khususan ila baina wa baikum syaulul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu, cicit kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimakbul Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima oleh Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama nusa, bangsa dan negara. Kita doakan juga semoga Allah Ta'ala memberi kemenangan perjuangan rakyat Palestin, diberikan kesabaran, ketabahan, dan mereka yang telah terkorban menjadi mati syahid. Sya'ulilahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدرنا وأمرنا واحلل عقدة من لساننا قولنا رضينا بالله رب بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله وبالقرآن إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوان وبالكرامة قبلة. اللهم أكرمنا من كرم فهم خرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم نبينا المرسلين ويرحم الملائكة المقربين إلهنا أنت مقصودنا وطلبنا أعطينا محبة ومعرفة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa sallallahu rasulillah, wa ala ushabi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-mukarramun, para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan nadir, tuan pengisi suara dan tuan kuasanya, muslimin, muslimat, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah taala karena kita masih diberi kesempatan untuk menambahkan investment kita melalui majelis taklim berpandukan kitab Al-Hikam. Baik, teman sekalian, dalam catatan terakhir muka surat berapa ya? Ya. 179. Oh ya, baik. 179. Kita masih sifat orang mukmin jika dipuji ya. Tapi sampai dengan makalah 156. Baik. Sifat orang mukmin jika dipuji, dan kita sampai dengan 156. Makalah 156. Idza atlaqat thana'a 'alaika wa lasta bi ahli fa'ni ya sijah fasni alaihi bima huwa ahluhu. Artinya lebih kurang, jika Allah melepaskan lidah orang-orang untuk memuji-muji kepadamu, padahal nyata-nyata engkau tidak layak untuk mendapat pujian yang sedemikian itu, maka harus engkau memuji kepada Allah sebagai layaknya atau sebagai haknya. Jadi kembalikan terus kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kalau dipuji, bukan kepada saya, pujilah kepada Allah Ta'ala. Apa yang saya ada, itu hajatan. Ya, kalau bahasa kita. Kalau tidak, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Jangan justru tuan-tuan merasa bangga karena dipuji, apalagi kalau minta dipuji. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya.
Karena pada diri manusia tidak ada kelayakan untuk dipuji sama sekali. Sudah kita sebutkan pada bulan 2 bulan yang lepas ya. Bulan lepas banjir. Baik teman sekalian, yakni engkau memuji kepada Allah yang telah menutupi kekurangan-kekuranganmu dan aib atau celah-celahmu itu. Dan jangan sekali-kali tertipu oleh pujian orang yang bodoh, yang tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Baik, itulah tuan-tuannya salah satu sifat yang hebat yang diajarkan. Kalau orang mukmin yang dipuji itu sikapnya harus demikian. Jadi kalau kita melihat justru ada orang mukmin yang gila pujian, bahkan dia marah kalau pencapaiannya tidak dipuji, tidak dihargai dan sebagainya. Nah, kalau semarah dan sebagainya, itu namanya bukan seorang mukmin. Justru orang mukmin merasa malu kalau dipuji. Oke, terakhir dari bab ini, makalah 157. Az-zuhadu idza mudihul inqabadu li syudihim li mustasana minal khalqi wal arifuna idza mudihu imbasatu li syudihim dzalika minal malikil haqq. Artinya lebih kurang, orang-orang zahid, jadi orang ahli ibadah, itu disebut zahid atau zuhud, jika dipuji mereka merasa ketakutan. Karena apa? Karena melihat pujian itu dari sesama makhluk. Sebaliknya orang sudah makrifat kepada Allah, sudah kenal kepada Allah, jika dipuji merasa gembira. Karena apa? Karena mereka tahu benar-benar bahwa pujian itu langsung dari Allah, Raja yang hak. Nah, jadi orang yang sudah makrifat kepada Allah dipuji ya senyum-senyum aja, tapi dia tahu senyumnya bukan karena dia bangga di pujianmu itu. Senyumnya apa yang kau puji itu bukan pada saya tak ada layak untuk dipuji, tapi itu kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi orang abid atau zahid, tidak dengan abid ahli ibadah, dipuji takut. Nah, takut kalau dia nanti yang puji itu adalah suatu perkara yang tidak betul dan sebagainya. Itu perbedaannya. Jadi yang paling bagus peringkat orang yang ma'rifat, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Ta'ala, dia tak kisah nak dipuji ke, nak dibenci ke, pro and kontra, yes or no, like and dislike, never mind. Itu yang menarik tuan sekalian. Nah, baik. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan secara umum, siratkan atau hamburkan tanah di muka orang yang memuji kamu. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri ketika dipuji dengan qasidah oleh Hasan dan Ka'ab bin Zubair, Rasulullah SAW menunjukkan kegembiraan, bahkan melemparkan serban kepada Ka'ab dan bin Zubair itu. Ketika datang Madinah kan dibaca dengan satu Talal badru alaina min saliyatil wada. Begitu. Rasulullah SAW merasa happy, gembira, bahkan sorbannya dilemparkan pada Ka'ab bin Zubair itu. Ini ada dua perkara yang kontradiksi. Di atas tadi Nabi mengajarkan siratkan, hamburkan pasir ke muka orang yang memuji kamu. Tapi pada ayat yang kedua tadi Nabi merasa gembira kalau dipuji. Ini maksudnya apa? Ini sebagai daripada pencerahan dari dua yang di atas tadi. Orang yang zahid, orang yang ahli ibadah, sifatnya masih, kalau zahid atau ibadah ini belum total tuan sekalian, hanya ahli ibadah atau zuhud saja. Jadi ini masih ada keraguan-raguan, masih belum kuat. Kalau belum kuat kalau pujian, maka dari itu kalau dipuji, dia ambil pasir, siratkan, hamburkan begitu. Nah, tapi bagi orang yang sudah makrifat kepada Allah, dah kenal betul-betul, sudah wihdatul wujud, sudah jumbuin kawalo gusti, sudah menyatunya diri dengan Allah Ta'ala, dah tak kisah dengan apapun pada dunia ini, ya gak apa-apa. Nah itu maksudnya begitu. Jadi kembalikan pada diri kita, kita sudah masih baru abid atau zahid atau sudah ma'rifat, sudah arif, atau muhibbin itu adalah cinta pada Allah.
Itu persoalannya. Kalau masih suka dipuji, kalau dikritik saja dan masih marah, itu golongan kita masih golongan zahid, golongan yang ahli ibadah saja. Ya? Tapi kalau dah dipuji, dihina, di apa-apa dia tak kisah, itu sudah orang yang benar-benar makrifat kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang kenal betul-betul kepada Allah itu tak kisah. Tuh anak senyum ke, nak apa silakan. Karena kita tahu bahwa segala pujian baliknya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi, dan suatu tanda, ini sekarang, bahwa ia seorang arif, ya, seorang sudah makrifat, dah kenal kepada Allah Ta'ala, bila ia tidak berubah dalam pujian maupun celaan orang. Sebab yang diperhatikan hanya semata-mata hubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini kalau ingin tahu indikasi seorang yang arif itu yang bagaimana, yaitu orang yang sudah tak kisah dipuji atau dibenci baginya sama. Jadi kalau datuk, tuan dan puan sudah bisa begitu, tahniah dan syabas. Tapi kalau masih dikritik sikit aja, dah marah. You kritik I, apa level you? Kalau masih gitu, tak payahlah ngade-ngade tuan-tuan. Itu peringkatnya mati zahid. Ya itu aja. Ya, masih marah. Ya dalam melantaklah, kena puji, kena hina, kena melantarkan dan sebagainya, silakan. Kan itu pernah ditunjukkan kepada kepribadian Rasulullah SAW. Coba bayangkan tuan-tuan sekalian, tatkala Nabi dilempar batu, dilempar kotoran, bahkan diludah, sehingga Jibril pun sampai turun, tuan-tuan, turun kepada penduduk Taif itu karena geram. Ya Rasul, izinkan saya ganti penduduk baru nih, saya pindah, saya balikkan aja, jadi ganti penduduk baru, saya tak tahan dengan orang-orang Taif ini. Tapi apa yang keluar dari lisan yang mulia ini, biarkanlah Jibril, karena mereka tidak tahu. Bahkan didoakan, Allah mati qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kamu karena mereka tidak tahu, mereka belum tahu. Begitulah. Ini sifat orang yang sudah luar biasa. Jadi dalam hal demikian ini silakan. Jadi kita kembali pada kita, ukurannya bagaimana? Ukurannya disimpulkan dari mentahir tadi. Dan satu tanda bahwa ia seorang yang sudah arif, orang yang kenal kepada Allah dan makrifat kepada Allah, tidak berubah dalam pujian maupun celaan. Dia relax aja, enjoy dan santai. Tidak berubah menjadi bangga kalau dipuji, dan tidak kecewa kalau dibenci. Ya, relax. Itu tanda yang mudah dikenal, kata dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah, sekarang sampai bab baru, tanda kedewasaan dalam iman atau tauhid. Jadi kita ni, ketauhidan kita dah mampan atau belum? Sudah mature atau belum? Sudah dewasa atau belum? Sudah memenuhi piawaian atau belum? Kita lihat. Mata kunta idza a'taita basatakal ata'u wa idza muniat atau munita qabadaka man'u fastadilla bidzalika ala subuti tufuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Subhanallah. Apabila engkau ketika diberi masih merasa gembira karena pemberian itu, dan jika ditolak merasa sedih karena penolakan itu, maka ketahuilah yang demikian itu sebagai tanda masih adanya sifat-sifat kebudak-budakan, sifat-sifat kekanak-kanakan padamu, dan belum bersungguh-sungguh dalam sifat kehambaanmu kepada Allah. Masya Allah. Jadi mari balik pada kita sendiri, kita dah okey atau belum tauhid kita ini? Cirinya itu ada. Kalau mendapat masih gembira, masih happy, wah, bersorak-sorak dan sebagainya. Tapi suatu kehilangan, meroyan, bingung, ngomel. Ini bermana Anda belum kenal kepada Allah, masih kebudak-budakan, masih kanak-kanak. Walaupun umurnya sudah tua 50 tahun, sudah 70 tahun, sudah 90 tahun, dan nak mati pun, itu masih disebut kanak-kanak.
masih belum dewasa dari segi akidah. Dan kalau gitu banyak sekali masyarakat kita begitu itu. Dan mereka bukan calon-calon orang, mereka pemimpin atau bekas pemimpin, mereka wakil rakyat, mereka ini dan sebagainya. Itu coba sifatnya itu. Kalau mendapatkan sesuatu, wah gembiranya bukan main, pesta dan sebagainya. Kalau kehilangan, ngomel sana, ngomel sini, berusaha untuk bagaimana menjatuhkan dan sebagainya. Ini bagaimana? Itu menunjukkan bahwa akidahnya belum mantul, belum mantap betul, belum mengenali Allah Ta'ala, masih dianggap kanak-kanak, belum bersungguh-sungguh dalam sifat kehambaannya kepada Allah SWT. Itu kajian yang disebut oleh Al-Ustaz Ibnu Athaillah. Walaupun sudah mengaku dirinya sebagai tok guru, ustaz, tok kiai, tok imam, tok qadhi, tok mufti dari segi agama. Kalau segi akademik sudah profesor, doktor, engineer, lawyer. Tapi kalau sifatnya begini, ini akidahnya belum mantap, masih kebudak-budakan, masih kekanak-kanaan. Bagaimana? Ya rujuknya ke sini. Baik, keterangannya bagaimana? Selama engkau masih selalu berubah-ubah dalam berubah suasana hatimu ketika menerima nikmat atau ujian bala, maka nyata bahwa masih dipengaruhi oleh hawa nafsu dan belum bersungguh-sungguh dalam kedudukan kehambaan kepada Allah dan pengertian terhadap hikmah rahmat Allah terhadap sekalian makhluknya. Makanya jangan masih dianggap belum dewasa lagi, masih suka berubah-ubah. Jadi kalau orang itu sudah betul-betul paham pada Allah Ta'ala, hilang tuh aja rasa berubah-ubah itu. Maka suatu ketika Imam Ma'ruf Al-Qarahi, itu orang ulama besar menyebutkan, dalam rangka mendekat kepada Allah Ta'ala, manusia itu ada 3 kategori. Pertama, ada manusia yang mentalnya macam hamba abdi. Artinya apa? Kalau tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, dia tidak berbuat, tidak beribadah. Ini namanya mental hamba. Dia ditakut-takuti, diancam, diintimidasi, baru bergerak atau baru berbuat. Itu namanya hamba, mental hamba. Yang kedua, mental peniaga, pedagang. Dia hanya mencari untung saja. Kalau dapat ganjaran, dia baru berbuat. Kalau enggak, ya enggak. Itu namanya mental peniaga. Dan yang ketiga, mental merdeka. Artinya sudah tidak kisah ancaman atau ganjaran, dia tetap melakukan ibadah karena merasa itu sudah merupakan kewajibannya. Ini pendapat Imam Ma'ruf Al-Qarahi. Kemudian diberikan komentar atau komen oleh almarhum Profesor Dr. Hamka dalam bukunya Falsafah Hidup. Untuk menjadi orang mental merdeka, dia mesti melalui proses 2 tadi, ya ancaman dan pujian. Itu mesti setiap orang, siapapun juga mesti ingin, ya mesti merasa ingin dipuji, ingin diberi ganjaran, ingin diapresiasi, ingin diberikan ucapan congratulation dan sebagainya. Itu wajarlah manusia. Dan sebaliknya dia juga tidak mau dihina, dihancam dan sebagainya atau itu. Jadi dua-duanya ini mesti dilalui. Kalau lama-lama akan timbul sifat merdeka. Jadi merdeka mesti akan timbul selepas ancaman dan pujian. Jadi yang penting bagaimana? Teruskan terus. Ya diancam, ya dipuji, ya diancam, ya dipuji. Itu nggak ada masalah. Nanti akan timbul merdeka sendiri. Dicontohkan begini, macam anak-anak kita. Waktu sekolah masih darjah 3 atau darjah 5 lah, sekolah kebangsaan atau sekolah rendah agama itu, long atau ngah atau udah, kalau you bisa puasa bulan tahun ini Ramadan 1 bulan penuh, mama dan ayah akan belikan basikal yang terbaik. Anak kita tuh rajin, 1 bulan puasa penuh. Itu dia semangat, kan ada tawaran yang sesuai, atau diancam kalau kamu nggak puasa dan harap lepas hari raya kamu tidak akan dapat pakaian baru, ayah tidak akan memberi belanja. Takut kan? Takut. Jadi dia rajin. Tapi bila sudah dewasa semacam kita ini,
kita jadi dewasa semacam ini, terus katakan, nah Pak Ustadz, Pak Imam, Tuan Haji, kalau puasa 1 bulan nanti saya belikan motosikal. Ini kan malah jadi marah. Sangkanya puasa itu nyanti motosikal ke? Marah. Kenapa marah? Karena sudah tahu bahwa puasa itu kewajiban seorang hamba dalam mengabdikan diri pada Allah. Jadi timbul merdeka ini selepas proses tadi. Jadi kalau kita macam ngaji begini ini, kadang-kadang masih perlu ganjaran disebutkan. Itu pun kadang-kadang tidak datang. Kenapa? Mentalnya itu tadi, tauhidnya belum kuat. Bahkan digambarkan datang ke majelis ilmu ini tuan-tuan, duduknya saja lebih baik dari sembahyang sunnah 1000 rakaat. Bayangkan, dihadiri oleh jutaan malaikat, didoakan. Keluar dari surah ini, diampunkan seluruh dosa-dosanya. Kan luar biasa. Tapi realitinya tengok. Apa mereka goblok? Ya enggak kan? Kenapa? Karena tadi tauhidnya belum mantap, belum yakin, belum ma'rifat kepada Allah. Kalau betul-betul ma'rifat, kejar tuan-tuan. Luar biasa ini, karena mencari harta juga kejar. 6 pagi keluar sampai 6 petang. Musim penghujan tak ada masalah, hujan ke, banjir ke, traffic jam ke, atau panas terik matahari, bayar tol, never mind. Yang penting keluar jam 6, balik jam 6. Oke pun. Itu hari-hari tak bosan pun. Tapi kenapa duduk di masjid maghrib sampai isya aja? Kenapa? Nah itu tadi, persoalannya mereka masih belum konsisten. Dia belum meyakini, belum paham. Oh saya paham, bohong. Orang paham tidak begitu. Orang paham mesti serius, kejar tuan-tuan sekalian. Nah gitulah, contohnya begitu. Oke, kita teruskan. Makalah 159. Idza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan liyaksika min husulil istiqamah ma rabbika faqad yakunu dzalika akhiru dhanbin qaddara alaika. Artinya lebih kurang atau kudira ya, baik. Jika terlanjur, ada keterlanjuran atau terjadi perbuatan dosa, maka yang demikian itu jangan sampai menyebabkan putus harapan atau patah hatimu untuk mendapatkan istiqomah kepada Tuhanmu. Sebab kemungkinan yang demikian itu sebagai dosa yang terakhir yang telah ditakdirkan Allah bagimu. Kudira tadi artinya ditakdirkan. Ya. Jadi artinya apa? Kita bacakan juga paham nanti. Ini keterangannya nih. Perbuatan dosa itu tidak menyalahi istiqomah dalam kehambaan. Sebab perbuatan dosa itu manusiawi. Artinya apa? Setiap manusia mesti dosa, mesti salah, mesti lupa, itu pasti. Ya. Jadi tatkala berbuat dosa itu jangan sampai kita tidak istiqomah. Asalkan jangan terus-menerus dan merupakan kegembiraan dalam melakukannya. Tetapi bila semata-mata karena terlanjur dengan tidak ada sifat gembira dalam melakukan perbuatan itu, bahkan segera bertobat daripadanya, sebab manusia tidak akan mungkin dapat mengelakkan diri dari takdir yang telah tertulis baginya. Karena itu, terjadinya perbuatan dosa jangan sekali-kali menyebabkan putus asa dari tetapnya istiqomah dalam kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu hebatnya ajaran kita ini Tuhan sekalian. Jadi tidak harus disalahkan terus orang berbuat dosa dan salah itu manusiawi, biasa-biasa saja. Yang dipentingkan di sini jangan sampai putus harapan, jangan sampai putus asa terhadap rahmat daripada Allah SWT untuk terus istiqomah. Itu persoalannya demikian sekalian. Ya. Sebab kalau Tuhan memahami ayat la haula wala quwata illa billah, la haula itu tidak ada daya untuk menolak dari berbuat dosa dan maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat. Mengelak dari dosa dan maksiat pun kita tidak ada kemampuan,
Nak melakukan ketaatan pun tidak ada kemampuan kecuali pertolongan daripada Allah. Illa billahil aliyil azim. Itu harus kita pahami. Terima kasih teman-teman. Baik. Jadi tuan sekalian, begitulah yang harus kita pahami demikian. Jadi jual aku tidak akan dosa. Jangan bohong tuan sekalian. Itu wajar-wajar saja. Bahkan di sini disebutkan siapa tahu itu merupakan dosa yang terakhir. Dosa yang terakhir bagi kita. Bisa aja tuan sekalian. Karena Allah sengaja menjadikan hambanya itu untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat. Supaya apa? Supaya memahami bahwa dia itu bukan sempurna, bukan manusia yang perfect. Itu aja. Sedangkan Nabi pun kadang-kadang berdosa kok, kadang-kadang salah juga sekalian. Tapi oleh karena beliau Nabi maksum, dijaga oleh Allah SWT. Namun kesalahan itu pasti berlaku. Senang saja tuan sekalian. Oleh karena itu jangan putus asa untuk jadi orang istiqomah. Terus minta dan minta kepada Allah Ta'ala petunjuk. Ya, hebatnya tuan sekalian ya. Karena Allah Ta'ala itu akan menerima tobatnya atau penyampunnya hambanya sebesar apapun dosanya. Hatta Nabi ketika itu tidak bisa menyelesaikan pun. Pernah tuan sekalian. Dulu pernah saya ceritakan apa? Karena relevan dengan ini saya sebutkan kembali. Ada seseorang itu, tuan sekalian, tugasnya penggali kubur lah. Nah gitu. Satu ketika melakukan dosa besar, dia datang pada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Semua sahabat yang lain dimintai pendapat bagaimana apakah dosa saya bisa diterima oleh Allah Ta'ala, diampuni oleh Allah atau tidak. Semua menjawabkan tidak mampu, tak tahu. Terus langsung tanya pada Rasulullah SAW. Dia menangis, ya Rasul tolong beri pencerahan kami. Ada apa? Dosa saya terlalu besar, apakah diterima oleh Allah Ta'ala? Nabi bertanya balik, apakah dosa kamu lebih besar dari dunia? Oh, lebih besar lagi. Daripada langit arsy lebih besar lagi. Terus singkatnya cerita, Nabi bertanya balik, sebetulnya apa dosa kamu itu? Ya Rasulullah, saya ini tugasnya penggali kubur. Satu ketika itu di kampung kami itu ada gadis primadona paling cantik di kampung tuh meninggal dunia. Setelah siang dikubur, malamnya saya bongkar balik dan saya berhubungan dengan dia, masa zina dengan dia. Di mayat itu berdiri dan marah dengan saya. Apakah ini kau kembalikan saya dalam keadaan jinabat begitu? Melihat macam itu Nabi terus berdiri mengatakan, pergi, sudah memang kalau terlalu besar dosa kita pergi. Coba. Nabi tidak bisa mengatasi ketika itu. Tapi si orang ini terus tidak putus asa, nangis dan minta ampun pada Allah. Allah kalau sudah diterima, beritahu pada Rasulullah SAW. Yang kesimpulannya Allah terima tobatnya dan memberitahu Nabi Muhammad bahwa orang itu sudah terima tobatnya. Ini satu contoh, sebesar apapun dosa kita, asalkan kita mau datang kepada Allah dengan betul-betul dengan taubat dan nasuha, Allah terima. Nah, itu persoalannya. Jadi kepada saudara-saudara berdosa ini jangan ditakut-takuti, jangan dikatakan ini ada jalan keluarnya. Yang penting jangan putus asa kepada Allah. Karena putus asa itu adalah amalan orang-orang kafir, Tuhan sekalian. Baik ya. Jadi kembali pada ini silakan jangan sampai kita putus asa. Oke, terakhir dalam bab ini Maqalah 160. Idza aradta ayyaftahala laka babar roja fashhad ma minhu ilaika wa idza aradta ayyaftaha laka babal khauf fashhad ma minka ilaihi. Ini satu petunjuk yang luar biasa. Apabila engkau ingin dibukakan oleh Allah pintu harapan, maka perhatikan kebesaran nikmat-nikmat dan rahmat Allah yang berlimpah-limpah kepadamu. Dan bila engkau ingin dibukakan bagimu pintu ketakutan, maka perhatikan amal perbuatanmu terhadap Allah SWT. Jadi antara roja dan khauf ini dua perkara yang pasti ada pada manusia. Jadi susunannya itu begini. Pertama kali kenal pada Allah dulu, kenali Allah. Kenal. Bila sudah kenal akan timbul cinta. Cinta.
Maka orang tua kita mengatakan tak kenal maka tak cinta. Cinta. Bila sudah cinta ini, yang ketiga akan timbul khauf, rasa takut. Rasa takut itu bahasa cintanya cemburu. Pasti takut. Takut diterima oleh Allah atau tidak dan supaya takut. Nah, lepas takut ini timbul yang keempat namanya harap atau roja, harap, mengharap selalu kepada Allah Ta'ala supaya Allah mengampunkan dan sebagainya. Harapannya banyak. Dan apabila harapan itu terkabulkan, dikabulkan Allah, akan timbul dalam hatinya rasa khuduk. Khuduk itu namanya ketenangan. Khuduk, tenang. Khuduk, tenang. Tapi khuduk ini sifatnya, kata ahli tasawuf, masih belum stabil, masih labil. Artinya apa? Pagi tenang, mungkin siang tidak, petang tenang lagi, malam tidak lagi. Itu namanya khuduk. Masih berubah-ubah. Tapi kalau terus mengharap terus dan takut mengharap, akan timbul yang namanya khusyuk. Nah, kalau khusyuk itu adalah sikap ketenangan yang berterusan, dia konsisten. Nah, itu khusyuk. Dan apabila terus dilakukan harap takut, akan mendapat anugerah yang tertinggi, namanya tawaduk. Tawaduk ini sifat humble, Tuhan sekalian. Sudah wahdatul wujud, sudah jumbuing kawal Gusti, sudah menyatunya diri dengan Tuhannya, bagaikan darah putih lah, tapi bukan leukemia lah, darah putih dan bersih. Nah, itulah Tuhan sekalian ya. Jadi kalau kita kembalikan, tidak mungkin orang tawaduk, atau bahasa Jawanya humble lah, humble itu aja. Tawaduk, rendah hati, tawaduk. Tidak mungkin seseorang itu akan tawaduk sebelum punya sifat khusyuk. Dan tidak akan menjadi khusyuk kalau belum tiba khuduk. Nah, begitu. Dan khuduk tidak akan muncul kalau belum selalu mengharap kepada Allah. Dan harapan juga tidak akan muncul, tidak akan ada kalau belum takut kepada Allah. Dan takut tidak akan ada kalau belum cinta kepada Allah. Dan cinta tidak mungkin ada tanpa kenal kepada Allah. Oh, luar biasa kan. Jadi begitulah Tuhan sekalian. Kenali dulu. Kenal itu dalam artinya makrifat. Kenali Allah SWT. Makrifat kepada Allah. Pasti akan cinta. Jadi kadang-kadang kita diajarkan dalam kitab ini, kalau kita ingin dibukakan pintu harapan tuh, perhatikan bagaimana Allah memberi anugerah kepada kita nih. Melimpah ruah. Allah ya basutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan, melimpahkan, mencurahkan segala rezeki kepada siapa dikehendaki, dan yang menentukan. Terang menentukan berapa banyak di mana, itu hak mutlak Allah. Jadi yang ada pada kita hanya menerima saja. Itu kalau ingin kita selalu mengharap, perhatikan bagaimana Allah mencurahkan segala-galanya kepada hambanya. Tapi kalau ingin merasa takut kepada Allah, ya kita tengok amalan kita kepada Allah itu berapa. Coba bagaimana kerja kita kepada Allah. Kok mintanya surga, minta dosa, apa yang kita lakukan? Coba dari sholat saja, biasa Tuhan sekalian. Hanya diberi masa 1 hari 1 malam, 5 kali sehari semalam. Itu pun kalau kita sholat, satu sholat hanya 10 menit saja. 10 menit dalam 5 kali sehari semalam, hanya 50 menit. Belum ada 1 jam. Ekstra 10 menit, oke. Sedangkan Allah memberi masa kita 24 jam. 24 jam tolak 1 jam. So 23 jam Tuhan, dan kita bebas mau apa. Sedangkan sebenarnya kepada Allah itu hanya 1 jam saja. Jadi dengan adanya sedikitnya kita beramal ini, kita akan timbul takut. Ya Allah, terlalu banyak yang Kau berikan pada kami, tapi aku terlalu sedikit kepada Engkau ya Allah. Coba itu akan timbul rasa bimbang, rasa takut, begitulah. Baik. Oke, kita hormati waktu Isya dulu. Silakan.
Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
لا إله إلا الله محمد رسول الله ورسوله اللهم صل على محمد اللهم رب وصلة القائمة آتي صدره والشرف والدرجة درجة ومسوح إنك لا تخلف الميعاد يا الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hadirin tuan sekalian telah menghormati waktu Isya. Jadi kita teruskan sekali lagi tuan sekalian, kembali kepada persoalan kita yang terakhir tadi, bagaimana kita menimbulkan rasa harap, selalu mengharap kepada Allah Ta'ala. Diajarkan di sini, perhatikan bagaimana Allah mencurahkan, Allah melimpahkan segala-galanya kepada kita sejak kita dalam kandungan lagi sampai sekarang lagi tak pernah berhenti. Allah tidak pernah berhenti memberikan, bahkan Allah tidak pernah bosan memberi pada hambanya sehingga hambanya bosan untuk minta kepada Allah. Itu ada hadis qudsi yang menyebutkan begitu. Yang kita yang bosan minta pada Allah, tapi Allah tidak pernah bosan memberi. Jadi itu yang harus kita pahami. Di mana saja yang diberi bukan keperluan kita saja. Waktu kita masih bujangan, Allah tanggung. Kita berkawin, istri tanggung. Punya anak, anak tanggung. Pertama, kedua, ketiga. Bahkan punya menantu, punya cucu, cicit, dan semua ditanggung oleh Allah Ta'ala. Ini kita dulu harap. Tidak pernah putus asa kepada Allah Ta'ala. Betapa luarnya, betapa luasnya, betapa hebatnya Allah mencurahkan kepada hambanya. Ini kalau ingin supaya hati ini selalu mengharap kepada Allah Ta'ala. Namun kalau tuan-tuan dan puan-puan ini rasa takut itu timbul, takut bagaimana ini, kita kembalikan. Ternyata pengabdian kepada Allah kita terlalu sangat sedikit, ya, baik itu sholatnya, puasanya, zikirnya, dan rukun Islam yang 5 itu tuan sekalian. Syahadat hanya diwajibkan seumur hidup sekali, coba. Yang sholat hanya hari-hari, zakat hanya setahun sekali, itu pun bagi yang kaya. Kalau tidak wajib. Puasa setahun sekali, itu pun hanya sebulan, itu pun kalau tidak sakit atau udzur. Kalau sakit ganti yang lain. Haji hanya seumur hidup 1 kali, itu pun bagi yang kaya. Sebegitu mudah, sebegitu kecil sekali kewajiban Allah diberikan kepada hambanya ini. Jadi ini kalau kita bangkitkan dengan keadaan suasana kita duduk tenang, selepas tahajud kita pikir kembali apa yang kita lakukan, timbul ya saya, Allah, betapa kerdilnya saya ini, betapa jeleknya saya ini, betapa bodohnya, betapa lemahnya, kan gitu. Timbul rasa takut. Itu caranya. Baik. Cuma di sini disarankan begini, jika engkau selalu memperhatikan kebesaran dan padatnya nikmat rahmat Allah kepadamu, pasti engkau akan selalu optimis dan berharap baik atau bersangka baik, husnudzon. Sebaliknya, jika engkau selalu memperhatikan kecurangan dan kekuranganmu terhadap Allah, maka pasti timbul daripadamu rasa takut kepada Allah. Dan kedua perasaan ini, yaitu takut dan harap kepada Allah, memang sifat-sifat yang harus ada pada tiap-tiap mukmin. Itu tanya. Jadi takut dan harap itu bergandengan. Suatu perkara tidak boleh dipisahkan. Namun untuk takut dan harap dimulai dengan kenal dan cinta. Kenal, cinta, kemudian baru takut dan harap. Wallahu alam. Bagi itu sekalian ya. Jadi itu cara menimbulkan. Oke? Tuan sekalian, ini hanya 1 bab saja saya bacakan terakhir. Ada kalanya kerisauan itu menambah kesadaran tauhid. Luar biasa kan? Rubbama afadaka fi lail qabdi malam tastafid fi isyraqin nahar hadal basti la tadrunal ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Artinya lebih kurang, mungkin engkau mendapat kurnia ilmu makrifat pada saat gelapnya kesedihan. Apa-apa yang tidak engkau dapatkan pada saat terangnya nikmat kesenangan. Kamu tidak mengetahui yang manakah yang lebih dekat bagimu manfaat keuntungannya. Ada kalanya manusia
kerana nikmat ia jatuh binasa. Dan ada kalanya juga karena bala maka ia mendapat kurnia yang sebesar-besarnya dari taufik hidayah serta iman dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, itulah ya suasana melodi kehidupan. Kehidupan itu kadang-kadang diberikan kenikmatan, pangkat, kedudukan, populer, glamour, kaya, semacam-macam. Dia malah lupa kepada Allah Ta'ala, tidak rajin ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang begitu. Kadang-kadang yang sempit itu, yang menjadi miskin, sakit, terhina, yang lain, membawa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun soalannya di mana yang lebih menguntungkan? Ternyata Allah itu boleh didekati dengan cara bahagia, dengan cara taat, dengan cara yang indah-indah bisa masuk surga. Atau dengan cara-cara kejahatan, dengan cara kita menderita, dengan cara kita itu diberi bala dan sebagainya, kayak kita sabar, kita minta ampun pada Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah juga boleh. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Nah, kalau manusia kan enggak. Kalau sudah tidak suka dengan kita aja, apa saja kelakuan baik, tolak, itu manusia. Pokoknya tidak cocok dengan dia, tolak, itu manusia. Allah enggak. Walaupun jahatnya bukan main, tapi last minute dia tobat kepada Allah, Allah terima. Walaupun baiknya bukan main, tapi last minute tidak taat kepada Allah, juga Allah tolak. Jadi itu persoalannya. Jadi untuk menghadap kepada Allah SWT itu, Allah tuh dalam namanya saja bukan hanya maha menerima, bukan maha memberi, bukan maha pengasih penyayang saja, tapi Allah juga maha penyiksa, maha diktator, maha menolak, maha menghancurkan. Nah, itu Allah Ta'ala. Jadi harus kita kenali secara adil. Jangan yang seenaknya sendiri, jangan take advantage. Tak apalah, Allah maha pengampun, Allah maha memberi, Allah maha penyayang. Betul, itu bukan salah. Tapi Allah juga maha menolak, Allah juga maha menghancurkan. Begitu masalahnya. Baik. Karena manusia tidak mengetahui, maka sebaiknya ia menyerah dengan ridha dan tidak cerewet terhadap pemberian dan aturan Allah Ta'ala. Dan inilah kadang-kadang karena sudah pinter, sudah punya kuasa, sudah hebat, banyak cerewetnya tuh, banyak meroyanya, banyak ngomelnya, seolah-olah bisa mengatur. Nah, ini yang dibahayakan di situ itu. Lebih baik kita menerima apa adanya, karena Allah punya kuasa, namanya takdir. Takdir itu Allah bisa menentukan segala apapun juga. Dan Allah memberikan kuasa pada manusia, namanya doa atau ikhtiar atau usaha. Doa atau usaha ini bisa merubah takdir kalau atas izin Allah SWT juga. Jadi maknanya jangan sampai kita tuh seolah-olah tidak setuju dengan keputusan Allah SWT. Jadi jelas tuanya ya. Jadi begitulah kadang-kadang engkau mendapat kurnia ilmu makrifat kepada sekaliannya sedian, waktu kita sedih, waktu kita terhina, terisolir, terfitnah dan sebagainya, justru mendapatkan anugerah yang luar biasa. Tapi sebaliknya, tatkala kita terasa senang, gembira, happy, di situ banyak malapetaka. Wallahu alam. Kita sekalian, kita berhenti pada muka surat 184. Tajuk yang akan datang, hati dan sir itulah tempat terbitnya nur iman. Nah, jadi apapun terjadi ada dalam hati kita sendiri. Jadi orang tu imannya kuat tidak terganti. Ingin tahu? Ya kita datang episode akan datang. Jadi kawan tuan sekalian ini, ilmu-ilmu tasawuf ini hukumnya fardu ain. Saya sarankan tuan-tuan usahakan secara serius supaya kita bisa mendapatkan satu jawaban-jawaban yang terbaik yang tidak ada dalam kelas-kelas biasa. Dalam kelas-kelas artinya di university pun tidak dibahas semacam ini tuan sekalian. Wallahu alam. Baik, mengakhiri kuliah tuan sekalian, saya mohon kepada diri saya sendiri dan sekalian, ayolah di samping kita selepas sholatnya, sholat wajib ke, sholat sunnah ke, sendiri ke jamaah, lepas doa tu jangan pernah berhenti untuk mohon pada Allah Ta'ala untuk saudara kita Palestina tuan sekalian. Jelaskannya kita tahu melalui dari video-video yang kurang hajarnya Israel itu, orang-orang laki-lakinya ditutup matanya,
orang Palestin itu digari kemudian dilemparkan, ada lubang besar di kare itu untuk kubur umum itu ditembak terus dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Kalau video ini belum sabar teman-teman sekalian, tapi dibuat cerita begitu. Yang jelas orang Palestin bagi orang Israel itu macam binatang itu, dilempar seenaknya sendiri. Dan kita itu saudara kita, itu adik-beradik kita. Apa kita bisa mohon pada Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala menghukum orang-orang zalim begitu itu. Boleh Tuhan sekalian, ya. Terserah bagaimana. Allah punya tentara kan banyak sekali. Api itu juga tentara Allah, angin juga tentara Allah, hujan tentara Allah, gempa bumi itu juga tentara Allah, laut juga tentara Allah, angin yang ribut itu juga tentara Allah, hawa panas juga tentara Allah, burung-burung tentara Allah. Terserah Tuhan bicara apa kepada Allah Ta'ala, mintalah kepada Allah dengan bahasa apapun juga. Bahasa paling sederhana, minta supaya Palestina diberikan kemenangan untuk sekalian dan hancurkan orang-orang Yahudi ini. Itu aja mesti, jangan diam. Kita kemampuan begitu, kita tidak mampu untuk membawa jasmani kita pergi ke sana, ya tidak-tidaknya angkatkan doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Siapa tahu di antara doa Tuhan dan sekalian dibawa malaikat, ya hancurkan dalam bentuk yang lain. Bisa aja Tuhan sekalian, macam akan ada penyerangan ke Gaza, akhirnya banjir, lepas itu angin topan. Itu salah satu di antara doa-doa muslimin muslimat seantero dunia, termasuk Tuhan dan Pan. Jangan pernah berhenti dengan hati yang betul-betul ikhlas, khusyuk bahwa itu saudara kita. Jangan sampai kita terprovokasi, karena mereka juga banyak menyamanyolkan video-video bohongnya sekalian, sehingga ada yang mengatakan ini Hamas ini untuk apa dibantu, dulu kenapa milih Hamas, kenapa tidak PLO dan sebagainya, macam-macam tuan-tuan. Itu orang Islam sendiri, akhirnya kita menjadi keliru. Yang penting kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW dan al-Islam akhul muslim. Itu aja yang paling penting. Terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke tuan ya. Jadi mohon kepada Allah, kalau boleh sembahyang hajat tiap-tiap hari lah, sendiri-sendiri tak apa. Yang penting itu aset kita dan kita tidak dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan merupakan sedekah kita kepada mereka yang memerlukan. Itu aja. Terima kasih dan semoga apa yang kita pelajari dapat manfaat. Dan juga saya terima kasih atas segala bantuan Tuhan kepada pondok kami, sehingga terjadi pondok yang begitu modern dan bagus. Itu atas juga kerjasama dan bantuan dan sekalian. Jom kita berdoa, semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, badatun, taibatun, warabun, wafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Dan lebih daripada itu, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada rakyat Palestina dan beri kesabaran, ketabahan, dan mereka yang terkorban dicatat sebagai orang-orang yang syuhada di sisi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan wa tayyiba. Allah badkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna muqtada sidqin waj'alna sultanan nasira bi rahmatir rahimin. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.